Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tema 1, subtema 2 ya anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja untuk di subtema 2 ini akan membahas salah satunya tentang perkembangbiakan hewan. Sudah Bu Putri share sebelumnya tentang video-video beberapa macam perkembangbiakan hewan. Hewan itu berkembang biak ya untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama dengan bertelur atau nama lainnya ovipar, kemudian melahirkan, nama lainnya vivipar, dan bertelur kemudian melahirkan atau nama lainnya adalah ovovivipar. Nah, untuk hewan yang ovipar, hewan bertelur memiliki beberapa ciri-ciri antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Biasanya untuk beberapa jenis tubuhnya memiliki bulu. Nah, hewan yang termasuk pada hewan ovipar contohnya adalah unggas. Siapa saja yang termasuk unggas? Unggas itu contohnya burung, ayam, bebek. Kalau anak bisa perhatikan, kalau pas makan ayam atau kepala ayam atau memegang ayam itu kan tidak mempunyai daun telinga, hanya ada lubangnya, tapi tidak ada daun telinganya. Jadi kalau ayam itu tidak bisa dijewer ya, karena tidak memiliki daun telinga. Selain unggas, ada juga jenis pisces atau ikan, jenis reptil, dan juga jenis katak yang termasuk pada hewan ovipar. Lalu perkembangbiakan yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar. Memiliki ciri antara lain memiliki daun telinga, bisa dijewer berarti ya, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ingat ya, jika kucing, anjing, kelinci itu rambut, bukan bulu. Kalau bulu itu untuk unggas itu, kalau mencabuti bulu ayam, nah itu bulu. Sedangkan yang menutupi permukaan kulit pada kucing adalah rambut. Contoh hewannya adalah hewan mamalia ya anak-anak. Misalnya kelinci, sapi, kucing, kambing. Ada juga lumba-lumba. Ingat, lumba-lumba itu bukan ikan, tapi melainkan mamalia. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu dengan ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan. Tidak ada ciri khusus. Nah, cara perkembangbiakan ovovivipar ini cukup menarik ya, bahwa sesungguhnya hewan ini bertelur, tapi telurnya itu masih disimpan dalam perut induknya. Sehingga ketika menetas baru dikeluarkan dalam bentuk bayinya. Contohnya ada ikan hiu, beberapa jenis memiliki perkembangbiakan dengan ovovivipar, kuda laut, platypus, dan juga ikan pari. Nah, hewan-hewan tadi itu tersebar ya di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia dan di negara-negara tetangga Indonesia. Hidupnya di daerah kelautan. Nah, kalau daerah kelautan itu mata pencahariannya kira-kira apa saja? Nelayan, bagus, petani garam, betul. Jadi kegiatan ekonomi suatu masyarakat itu dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Karena apa? Karena masyarakat menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitarnya. Contoh tadi jika di wilayah pesisir atau wilayah pantai, di situ kan dekat dengan laut, dekat dengan air laut, maka alam sekitarnya adalah laut dapat dimanfaatkan dengan mencari ikan dan membuat garam. Maka pencahariannya pun berupa petani garam dan juga nelayan, betul. Oleh karena itu ya, kegiatan ekonomi di masyarakat suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Di daerah lembah yang tanahnya subur, bagus untuk pertanian padi. Sedangkan kalau pesisir otomatis tidak bagus. Beda pula dengan daerah pegunungan dan sebagainya. Nah, coba anak perhatikan, di situ ada gambar. Kawasan itu terletak di negara Thailand. Menurut anak-anak, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut berdasarkan gambar ini?
Ya, betul, sip. Jadi ini bisa untuk pertanian ya, hampir mirip dengan suasana di Jawa ya anak-anak ya. Ya, karena kita memang masih memiliki kemiripan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Berikutnya, bagaimana kita memperoleh suatu berita? Nah, berdasarkan teks laporan ya. Nah, ide pokok pada teks laporan bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utamanya, nanti akan menemukan ide pokok dan gagasan. Jika tidak bisa menemukan kalimat utama, anak-anak bisa menemukan hal yang paling penting di dalam paragraf teks laporan tersebut. Apa ya teks laporan itu? Teks laporan adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atau penelitian yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Datanya harus valid ya, jadi ini berupa fakta, bukan imajinasi. Ciri-ciri teks laporan adalah memuat fakta, bersifat objektif, hasil laporan ditulis lengkap, dan disajikan dengan kosakata baku, kalimat efektif, dan mudah dipahami pembaca. Coba anak-anak baca ini, di sini ada salah satu teks laporan. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Kasihan ya. Seperti itulah hukum alam. Ya, apa ide pokok dari teks laporan berikut? Betul, jadi isi ide pokoknya ini adalah tentang hiu martil. Hiu martil itu bentuknya seperti martil, membelokkan dada, bereproduksi, melahirkan, dan sebagainya. Jadi ide pokoknya adalah tentang hiu martil. Nah, kita lanjut ke penerapan sila-sila Pancasila yang keempat. Ibu Putri sudah pernah meng-share 1-5 ya, tinggal ini mengulang saja. Di sila keempat itu lambangnya adalah kepala banteng, yang dianalogikan banteng itu hewan yang hidupnya berkelompok, tidak bisa hidup sendiri atau hubungannya memiliki hubungan sosial. Mengandung makna pemerintah dan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Dan nilai-nilainya apa saja? Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Misalnya ada usul, tidak boleh kita paksakan orang lain harus menerima usul kita. Kita juga harus mendengarkan usul dari orang lain untuk dicari mufakat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Jika musyawarah mufakat tidak terjalin, maka dapat diambil dengan cara voting. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan hati. Nah, ini juga sudah Putri share tentang teknik pembuatan patung, ada membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Silahkan dibuka lagi yang butsir yang seperti apa. Oh itu Bu, misalnya yang sabun dikerok-kerok. Betul. Memahat seperti apa Bu? Itu Bu, batu yang dipahat Bu. Betul. Kalau mencetak, oh itu Bu, kalau pakai besi panas Bu, atau perak Bu, dicetak, di teknik cor Bu. Oh iya betul. Kalau konstruksi berarti dirangkai-rangkai Bu, dibangun Bu. Oh iya betul. Nah, teknik untuk memahat ini bahannya keras ya anak-anak, seperti kayu atau batu. Ya, alat-alatnya adalah alat pahat dan juga palu. Kita lanjut dengan perkembangbiakan hewan semakin detail ya. Vivipar ini yang melahirkan. Nah, embrionya tumbuh dalam rahim induknya. Begitu sudah siap dilahirkan, maka akan dilahirkan berupa individu baru. Sedangkan kalau ovipar atau bertelur, ini calon individunya itu tumbuhnya dalam telur, kemudian dikeluarkan dalam bentuk telur, ditetaskan di luar tubuh induknya. Sedangkan kalau ovovivipar itu bertelur melahirkan, nah embrio itu tumbuhnya di dalam telur.
Bedanya itu ya, kalau vivipar itu embrio bertelurnya di dalam rahim, kalau ovovivipar embrio telur itu hidupnya di telur dulu, tapi masih disimpan di dalam tubuh induk. Nah, setelah menetas dari telurnya, baru dikeluarkan dengan cara melahirkan. Nah, ini untuk membuat peta pikiran ya, berdasarkan di pokok laporan. Langkahnya, yang pertama membaca laporan dengan seksama, yang kedua mencatat setiap kata kunci, yang ketiga membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Nah, kita gunakan adik Simba. Apa adik Simba itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, untuk menemukan gagasan utama dan informasi berlakukan. Kalau menemukan tempat berarti menggunakan di mana, waktu menggunakan kapan, orang menggunakan siapa, alasan menggunakan mengapa, cara atau petunjuk menggunakan bagaimana. Nah, ini untuk penerapan sila Pancasila. Nah, sila Pancasila itu digunakan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama untuk mencari mufakat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya, musyawarah menentukan jadwal ronda, kemudian mengikuti pemilihan umum atau coblosan, pemilihan ketua kelas, dan tidak memaksakan kehendak. Berikutnya menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan tadi sudah Putri jelaskan ya, adalah memuat informasi penting dalam bentuk fakta. Nah, untuk mengetahui isinya masih sama dengan pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, lanjut dengan kegiatan ekonomi di negara Asia Tenggara. Asia Tenggara ini memiliki kondisi ekonomi yang beragam ya, sesuai dengan kondisi geografisnya. Tadi Putri sudah mengambil contoh di laut dan negara Thailand, dan sekarang dilanjutkan. Mayoritas di Indonesia itu bergeraknya di pertanian dengan komoditas utamanya padi, kelapa, sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Nah, sedangkan Brunei Darussalam itu memiliki sumber pendapatan terbesar dari minyak bumi dan gas. Sedangkan negara Singapura ini negara yang lebih maju dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergeraknya di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, bagaimana kegiatan pada negara berikut? Coba anak-anak perhatikan ya. Di situ ada dua bendera negara. Itu negara mana dan negara mana. Lalu bagaimana ya perekonomiannya di kedua negara tersebut? Silahkan dicari anak-anak. Nah, di sini juga tampil lagi negara mana ya ini ya. Silahkan dicari dan bagaimana kegiatan ekonominya. Putri lanjut dulu, pembuatan patung. Dalam membuat patung didapatkan langkah sebagai berikut. Yang pertama buat sketsa. Kita akan membuat patung apa, bentuknya seperti apa. Lalu memilih alat bahan yang sesuai, apakah dengan menggunakan alat, maksudnya bahan yang bersifat lunak, keras, atau cair. Nah, lalu dipilih teknik pembuatan sesuai. Jika menggunakan bahan cair, berarti kira-kira teknik apa yang pas? Ya betul, teknik cetak cor. Kalau bahannya keras, berarti menggunakan teknik apa? Teknik memahat. Bagus sekali. Lalu membuat kesimpulan berdasarkan informasi dari teks laporan. Setelah tadi membaca keseluruhan, terus menggunakan teknik adik Simba, nah sekarang informasi dibuat simpulan berdasarkan apa yang sudah diperoleh tadi. Nah, untuk sila kelima, kita masuk ke sila kelima ya, setelah tadi sila keempat. Sila kelima dilambangkan dengan padi kapas, bermakna tujuan bahasa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum, dan menegakkan keadilan akan membuat masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera.
Pengamalannya yaitu dengan bersikap adil, menjaga kewajiban antara hak dan kewajiban, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak melakukan perbuatan merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya baik. Kalau menabung itu juga termasuk dalam pengamalan Pancasila kelima, karena untuk melatih hidup hemat atau tidak boros. Oke, demikian untuk video hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan chat Bu Putri. Nah, untuk presensinya, anak-anak bisa memberikan komentar di bawah video ini dengan menyatakan nama dan juga jawaban atas kondisi ekonomi dari keempat negara yang benderanya sudah Bu Putri share tadi. Oke, selamat belajar. Semoga semuanya tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.